Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Waleh Rahman dengan NIM A11 2020 12902. Nah, pada program MSIP kali ini saya mengambil program jurusan UI UX Design pada PT Hektivate Teknologi Indonesia. Nah, selama saya mengikuti program ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang UI UX Design. Salah satunya UI UX Design itu harus menggunakan metode design thinking sebelum kita melakukan tahap desain interface. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil final project yang telah saya buat bersama kelompok saya di program MSIP Batch 4 yang beranggotakan 5 orang, satu kelompok, yang membuat desain aplikasi mobile yang bernama Dokterku. Nah, Dokterku ini aplikasi konsultasi kesehatan khususnya yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan aplikasi ini mempunyai 3 fitur utama. Yang pertama adalah konsultasi, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah farmasi. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan running desain Dokterku. Nah, kita setelah masuk ke aplikasi Figma. Aplikasi Figma ini adalah aplikasi untuk mendesain aplikasi, baik itu website maupun mobile. Nah, ini adalah tampilan kasar dari aplikasi kesehatan Dokterku yang memungkinkan kita untuk berkonsultasi dengan dokter pilihan kita secara online dan memungkinkan kita untuk memesan obat-obatan melalui apotek dengan layanan pesan antar. Mungkin langsung saja kita running aplikasinya. Ini adalah tampilan splash screen dan juga landing page. Kita bisa slide untuk menu-menunya, layanan non-stop, farmasi pesan antar, dan dokter profesional. Setelah kita slide, kita akan masuk ke tampilan login. Kita masukkan saja email dan passwordnya, masuk. Oh, ternyata di sini terdapat email atau kata sandi yang Anda masukkan salah. Kenapa? Karena di sini saya membuat 2 kondisi, di mana kondisi benar akan masuk ke homepage, kondisi salah akan ditahan di login page. Di mana kesalahannya terdapat di sini, @gmail.com. Harusnya apa? Harusnya @gmail.com. Nah, itu baru benar dan kita dapat masuk langsung ke aplikasinya. Namun sebelum kita masuk ke homepage, ada juga fitur lupa kata sandi. Dengan cara memasukkan email yang kita telah daftarkan, maka akan muncul kode verifikasi pada email tersebut. Jika kita telah mendapatkan, kita masukkan saja lalu verifikasi dan kita dapat mengganti kata sandi yang baru. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita dapat mendaftarkan akun kita yang terdapat kolom email, kata sandi, konfirmasi, nama lengkap, alamat, dan telepon. Jika sudah terpenuhi semua, terisi, kita daftar. Nah, terdapat kondisi kata sandi tidak sama. Karena apa? Karena di sini kata sandinya Faiz Rahman 99, namun konfirmasinya adalah Fiz Rahman 99. Nah, ini kan tidak matching, maka ini tidak akan bisa masuk. Kita harus samakan kata sandi dengan konfirmasi kata sandi. Setelah sama, kita daftar, maka pendaftaran akun berhasil. Nah, setelah kita membuat akun, kita memasukkan akun tersebut dan kata sandinya, maka kita dapat masuk ke tampilan homepage atau tampilan depan. Tampilan homepage ini terdapat notification
Ini mohon maaf, data tidak ditemukan karena kita belum melakukan aktivitas apapun. Ada pencarian, cari dokter, kita dapat mencari dokter secara cepat lewat fitur pencarian ini. Ada layanan utama yaitu konsultasi dan farmasi. Nah, ini akan saya bahas nanti lebih lanjut. Kita lanjut dulu ke layanan tambahan, langkah kaki dan waktu tidur. Apa sih maksud langkah kaki dan waktu tidur? Ini akan mendeteksi langkah kaki kita seiring dengan berjalannya kita menggunakan HP yang kita punyai. Jadi langkah kaki akan mendeteksi seberapa jauh pergerakan kita selama 1 hari, dan kesehatanku juga akan mendeteksi seberapa lama waktu jam tidur kita. Ini adalah sebenarnya sebuah button yang jika kita klik, saya kasih lihat dulu. Nah, button ini jika kita klik maka akan masuk ke dalam artikel di websitenya Kemenkes tentang apa yang terjadi pada tubuh kita jika rajin jalan tiap hari. Begitupun juga jika kita mengklik waktu tidur, maka akan memunculkan artikel tentang kesehatan tidur yang cukup. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi. Kita terdapat menu atau navigation bar di sini. Ada pesan, home, dan profil. Jika pesan, ini akan memungkinkan kita untuk berkonsultasi chat dokter lewat sini. Namun kita belum melakukan booking dokter, maka di sini belum ada data. Dan juga profile, ada akun, keamanan, bantuan, keluar. Kita jika ingin mengedit profile kita. Langsung saja kita masuk ke layanan utama, yaitu konsultasi. Di sini terdapat berbagai macam ahli bidang seperti umum, mata, kulit, DHT, dan lainnya. Saya contohkan satu ahli bidang umum. Terdapat berbagai macam dokter umum yang bekerja sama dengan aplikasi dokterku, seperti contohnya Dr. Titik Aryati Hartono. Kita contohkan, yuk konsultasi. Nah, maka akan masuk tampilan pilih tanggal. Kita dapat booking dengan dokter Titik ini Senin dan Kamis. Dapat pilihan bulannya jika ingin melakukan continue consultation, tahunnya, tanggal, jam, dan biaya. Kita contohkan, kita ingin booking Senin 10 Oktober 2023 jam 10 sampai jam 11. Nah, maka muncul rinciannya. Nomor pesanan sekian, nama dokter Titik, jadwal konsultasi sama seperti yang kita klik sebelumnya, pada tampilan sebelumnya. Terdapat metode pembayaran, virtual account, transfer bank, e-wallet, dan yang lainnya. Contohkan saja jika virtual account, maka akan masuk ke tampilan nomor rekening virtual account kita yang harus kita payment menggunakan aplikasi M-Banking BCA. Kita salin dan kita baca petunjuk M-Banking. Jika sudah, maka lanjut. Akan muncul notifikasi pembayaran Anda telah berhasil. Jika kita klik detail, maka akan muncul resipi atau nota dari pembayaran yang kita lakukan. Jika kita klik selesai, maka akan kembali ke tampilan home. Dan jika kita sudah berkonsultasi dengan dokter atau kita telah memesan obat pada layanan farmasi, maka di notifikasi akan masuk. Kita contoh satu, berhasil membuat jadwal dengan dokter Titik. Nah, resipinya akan muncul di sini. Begitupun pula tentang pesanan obat pada fitur farmasi. Nah, dapat melihat tracking location di mana obat itu
telah diantar, dan dapat juga melihat dari tanggal, waktu estimasi, dan alamat pengiriman. Di sini juga terdapat filter. Jika semua, maka notifikasi akan tampil semua. Jika konsultasi, maka akan notifikasi konsultasi saja yang akan tampil. Farmasi juga seperti itu. Lalu jika kita sudah membooking dokter, maka kita dapat melihat pesanan yang dokter-dokter yang telah kita booking. Contoh tadi kita telah mendaftar dokter Titik, maka di sini akan ada tampilan chat konsultasi dengan dokter Titik. Terima kasih Faiz telah berkonsultasi dengan saya. Ada yang bisa dibantu? Dok, saya ini mau konsultasi penyakit saya. Apakah boleh konsultasi live saja, Dok? Nah, sini kita juga dapat melakukan video call jika kita ingin, atau jika kita malu, kita juga bisa menggunakan audio call atau telepon. Nah, seperti itu. Dan juga seperti contohnya, ini adalah fitur untuk merubah jadwal konsultasi. Jika kita sedang sibuk, maka kita dapat mengganti jam yang telah tersedia. Ini ada jam 8 sampai jam 9. Kita ubah jadwal, maka nanti jadwal akan terubah. Seperti itu. Lalu kita masuk ke menu utama farmasi yang memungkinkan kita untuk memesan obat secara online pada apotek-apotek yang telah bekerja sama dengan aplikasi Dokterku. Ada kategori terdekat, 24 jam, terpercaya, terbaru, dan yang lainnya. Ada juga obat-obat yang sedang promo yang dari apotek tersebut, obat tersebut diskon, dan juga ada apotek-apotek terbaik pada bulan ini. Kita contoh saja apotek terdekat. Kita dapat melihat lokasi kita dan juga apotek-apotek sekitar kita. Ada Fatma Medika, ada Apotek A24, ada Apotek Kimia Farma, dan yang lainnya. Kita contoh saja Apotek A24 dan Fatmawati nomor 75. Kita pesan. Di sini terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di Apotek A24. Dan juga kita tidak perlu repot karena di sini terdapat kategori sesuai dengan kandungan obat masing-masing. Seperti vitamin, kita dapat masuk ke dalam filter vitamin, analgesik, antipiretik, dan yang lainnya. Nah, jika kita ingin memesan Becom C tablet, klik kontainernya, maka akan muncul deskripsi obatnya, seperti komposisi, kemasan, dosis, dan penyajian. Kita tambahkan ke keranjang, otomatis akan muncul pop-up satu item dengan harga 17.000. Kita pesan, masuk ke dalam detail pesanan kita. Di sini terdapat alamat di mana posisi kita berada saat ini. Kita juga bisa ganti, semisal kita ingin mengirimkan obat ke orang tua yang ada di apartemen, misal kita save saja lokasi apartemen kita dan kita dapat menggantinya dengan cepat, maka otomatis alamat akan berubah ke apartemen Jalan Prof. Sudarto. Kita juga dapat mengganti lagi lokasi saat ini kita sedang berada. Kita berada di Perum Citra Grand. Ada detail obat yang kita masukkan ke keranjang dan juga ada pembayaran. Kita bisa melakukan pembayaran melalui GoPay, ShopeePay, Google Pay, dan Apple Pay. Jika sudah benar kita bayar, maka pembayaran diproses, mohon menunggu, dan pembayaran berhasil. Nah, yang selanjutnya ada menu profile yang dapat kita ubah foto profilnya. Nanti foto kita bisa pilih lewat galeri kita. Semisal ini kita selesai, maka profil akan berubah. Ubah informasi pribadi, ini adalah bio kita. Kita mau tambahkan boleh, tidak boleh.
ganti nomor. Jika kita punya nomor baru, kita masukkan saja nomor yang baru, maka kita harus masukkan kode verifikasi dari nomor yang baru. Verifikasi berhasil, nomor telah terupdate. Lalu ada menu keamanan, pembaruan kata sandi, aktivitas akun, dan kunci aplikasi. Jika pembaruan kata sandi, kita dapat memperbarui kata sandi yang baru, namun kita harus memasukkan kata sandi kita yang lama. Kita perbarui, maka sandi berhasil diperbarui. Aktivitas akun ini akan melacak di mana kita mengakses akun atau aplikasi dokterku ini. Ada Semarang, Jakarta, Surabaya. Lalu ada kunci aplikasi. Kita dapat mengenkripsi aplikasi ini supaya tidak disalahgunakan oleh anak kita misal, atau orang-orang yang tidak punya akses ke dalam aplikasi konsultasi dokterku. Masukkan kode PIN 6 digit 101, lanjut, konfirmasi. Misal kita klik 202, maka akan muncul kode PIN tidak sama. Yang benar adalah 101. Kita masuk konfirmasi 101, selesai, maka aplikasi berhasil terkunci. Yang selanjutnya ada fitur bantuan. Jika kita mengklik pada tampilan pusat layanan informasi, maka otomatis akan masuk ke WhatsApp dari admin dokterku. Nah, kita kembalikan lagi. Jika kita masuk ke umpan balik, maka kita dapat mengisi apa yang harus ditingkatkan ke depannya. Untuk daftar dokter spesialisnya, mohon admin tepatnya ditambah karena saya mau konsultasi dengan dokter spesialis anak namun belum tersedia. Nah, kami akan merespon masukan Anda lewat email yang telah Anda daftarkan. Lalu ada info aplikasi dokterku dengan latar belakang dan juga fitur aplikasinya. Lalu ada yang terakhir, button keluar atau logout akun. Jika kita klik keluar, maka otomatis akan terlogout. Nah, mungkin seperti itu dulu penjelasan dari saya tentang running desain aplikasi mobile bertemakan kesehatan yang berjudul Dokterku. Saya Faisal Rahman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik ucapan yang disengaja maupun tidak. Saya sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.